supply adalah perangkat yang menyediakan daya listrik untuk mengoperasikan perangkat elektronik. Fungsinya adalah mengubah sumber daya listrik seperti listrik dari stop kontak AC menjadi bentuk tegangan yang sesuai, biasanya DC, untuk perangkat tertentu. Pada kesempatan kali ini, kami merancang power supply DC dengan tegangan yang dapat disesuaikan dari 0 hingga 60 volt. Komponen yang diperlukan dalam pembuatan power supply ini mayoritas diambil dari platform seperti toko oren maupun toko hijau. Berikut komponen-komponen dan alat yang diperlukan dalam proses pembuatan koplar. Setelah semua komponen dihitung dengan tepat, langkah berikutnya adalah penggulungan kawat primer. Kawat primer biasanya terbuat dari bahan konduktif seperti tembaga, yang digulung secara hati-hati pada koker untuk membentuk lilitan yang akan menerima tegangan input. Selama penggulungan, perlu diperhatikan jumlah lilitan sesuai dengan spesifikasi desain untuk memastikan transformasi tegangan yang tepat. Setelah penggulungan kawat primer selesai, tahap berikutnya adalah pelapisan isolator setelah kawat primer. Isolator berfungsi untuk mencegah hubungan pendek antar lilitan, serta melindungi lilitan dari gangguan eksternal. Material isolator biasanya berupa kertas atau bahan khusus yang tahan panas. Langkah selanjutnya adalah penggulungan kawat sekunder, yang memiliki fungsi untuk menghasilkan tegangan output yang diinginkan. Penggulungan ini dilakukan dengan prinsip yang sama seperti penggulungan primer. Namun jumlah lilitan kawat sekunder disesuaikan untuk mendapatkan rasio transformasi tegangan yang sesuai dengan desain trafo. Terakhir, setelah penggulungan kawat sekunder selesai, dilakukan pelapisan isolator akhir untuk melindungi keseluruhan rangkaian dari kerusakan dan gangguan eksternal. Pelapisan ini juga memastikan bahwa trafo siap untuk digunakan dengan aman dan efisien. Proses pengisian inti dimulai setelah penggulungan kawat primer dan sekunder selesai, serta telah dilapisi dengan isolator. Lempengan inti berbentuk E disusun terlebih dahulu satu persatu pada sisi terbuka koker, di mana gulungan trafo telah dipasang. Penyusunan ini dilakukan dengan hati-hati dan rapat agar tidak ada celah udara yang signifikan, karena celah udara dapat mengurangi efisiensi magnetik. Berikut adalah proses singkat pembuatan PCB. Membuat skematik dan layout di software Proteus. Rancang skematik sirkuit di Proteus dengan menghubungkan komponen-komponen yang diperlukan. Setelah selesai, buat layout PCB dengan menempatkan komponen secara fisik dan menggambar jalur koneksi antar pin. Transfer layout ke PCB. Cetak layout pada kertas khusus menggunakan printer laser. Tempelkan kertas tersebut ke PCB tembaga kosong dan gunakan panas setrika laminator untuk memindahkan layout ke permukaan PCB. Etching, pelarutan tembaga. Rendam PCB dalam larutan ferric chloride untuk melarutkan bagian tembaga yang tidak diperlukan. Setelah proses etching, bilas PCB dengan air bersih untuk menghentikan reaksi. Pengeboran bor lubang-lubang untuk pin komponen sesuai dengan titik-titik pada layout. Gunakan bor kecil yang sesuai dengan ukuran pin. PCB kini siap untuk pemasangan komponen. Pemasangan komponen. Tempatkan komponen elektronik sesuai dengan layout PCB. Pastikan komponen dengan polaritas dioda IC dipasang dengan orientasi yang benar. Penyolderan. Panaskan soldering iron, lalu solder kaki komponen ke jalur PCB. Pastikan solderan rapi dan tidak ada jalur yang tersambung secara tidak sengaja, short circuit. Pemeriksaan solderan. Periksa solderan, pastikan semua sambungan baik dan potong sisa kaki komponen yang menonjol. PCB siap diuji. Pemasangan trafo dan PCB ke box, mulai dengan menempatkan trafo dan PCB di dalam box yang telah dipersiapkan.
Pastikan posisi trafo dan PCB sudah aman, dan kencangkan dengan baut atau perekat untuk mencegah pergeseran saat digunakan. Pemasangan via meter. Via meter dipasang pada bagian depan box untuk memantau tegangan dan arus keluaran. Buat lubang pada box sesuai ukuran via meter, lalu pasang dan kencangkan dengan mur atau baut. Pemasangan banana plug. Buat lubang untuk banana plug di bagian depan box. Banana plug berfungsi sebagai terminal output untuk menghubungkan kabel eksternal. Setelah lubang siap, pasang plug tersebut dan hubungkan kabel output dari PCB atau trafo.